Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Prayudi dalam modul Manajemen Isu dan Krisis. Kali ini kita akan membahas teori-teori manajemen krisis. Yang perlu rekan-rekan mahasiswa pahami bahwa teori manajemen krisis itu berhubungan dengan bagaimana cara organisasi itu merespon krisis mereka. Ada 5 teori, tetapi dalam hal ini kita coba sampaikan 3 saja. Detail dari teori-teori ini jika ingin tahu lebih jauh bisa melihat modul 6 dari mata kuliah ini. Baik, yang pertama adalah teori atribusi. Teori atribusi berhubungan dengan cara bagaimana organisasi merespon atas krisis yang terjadi. Dalam hal ini, tim manajemen krisis itu melihat persepsi yang muncul dari setiap stakeholder yang berhubungan dengan krisis atas krisis yang menimpa organisasi. Sehingga cara kita merespon adalah dengan melihat bagaimana persepsi stakeholder-stakeholder ini mengenai apa yang sedang dihadapi oleh organisasi. Hal ini akan lebih memudahkan tim manajemen krisis untuk memberikan respon terbaik. Mengapa? Karena responnya akan melihat persepsi orang terlebih dahulu, persepsi stakeholder terlebih dahulu, sehingga mereka akan bisa lebih dengan mudah memberikan respon terbaik, mengelola pesan-pesan terbaik, kemudian memberikan solusi atas krisis yang dihadapi. Hal ini akan lebih menumbuhkan empati organisasi terhadap semua stakeholder yang ada dalam krisis tersebut, sehingga respon krisis organisasi akan lebih tepat. Demikian untuk teori atribusi. Berikutnya adalah situational crisis communication theory. Bisa dibilang teori ini merupakan pengembangan dari teori atribusi, di mana kemudian organisasi mengelola pesan-pesan dengan memperhatikan posisi perusahaan sebelumnya atas krisis yang terjadi, kemudian juga bisa jadi melihat atau belajar dari krisis yang dihadapi oleh organisasi sebelumnya atau organisasi sejenis, sehingga kita belajar dari krisis-krisis yang terjadi untuk kemudian kita menempatkannya dalam krisis yang dihadapi oleh organisasi dan kemudian mengkomunikasikan respon organisasi atas krisis tersebut. Makanya krisis ini dinamakan situational crisis communication theory. Jadi penekanannya pada aspek komunikasi yang lebih kuat. Yang ketiga, ada teori yang namanya unbalanced human capital theory atau teori modal manusia tidak berimbang. Teori ini menekankan bahwa krisis yang terjadi di dalam organisasi muncul karena adanya ketidakseimbangan, karena adanya ketidak-equality-an di dalam organisasi berkenaan dengan misalnya karyawan asing dengan karyawan lokal, kemudian karyawan baru dengan karyawan lama, kemudian antara yang junior dengan senior. Ketimpangan ini berpotensi menjadi krisis dan menimpa organisasi. Oleh karenanya, kita perlu mencermati ketika ada ketimpangan seperti ini, kita amati mengapa ketimpangan ini muncul, apa penyebabnya. Dengan demikian, respon kita atas krisis berbasis pada ketidakseimbangan ini akan lebih mudah dan lebih tepat. Demikian beberapa teori krisis yang bisa digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk mendalami lebih jauh mengapa sebuah krisis terjadi, apa penyebabnya, siapa stakeholder yang terlibat, dan bagaimana kita seharusnya merespon sebuah krisis yang terjadi pada organisasi. Terima kasih, semoga kedepannya Anda semua sukses dalam menjalani aktivitas corporate communication. Salam sukses.